Halo Sakif, Dita. Selamat sore. Kedengeran suaranya? Kedengaran, Pak. Kedengeran ya? Sebentar. Saya tunggu temennya dulu. Halo, selamat malam. Selamat sore. Sudah bisa join ke Zoom ya? Oke. Ya, kita mulai ya. Ntar kalau coba absen dulu. Nah, ini udah pada join. Halo, Abu Bakar sama Michael. Sip. Berarti yang belum join, selamat sore. Fatih. Fatih belum ya. Kemudian Dita. Dita udah. Elionai Dwi Prasetyo. Belum ya. Kenzi. Belum. Maria Stella Leticia. Belum juga. Laurentius Michael Soputro. Belum. Atau Michael itu ya? Michael udah ya berarti. Mu Abu Bakar udah. Sakif udah. Sip. Kita mulai aja ya. Jadi selamat sore semuanya. Hari ini adalah hari kelas Python Start ya. Melanjutkan lagi dari yang pekan lalu. Dan sudah diinfokan di grup juga. Untuk kelas hari ini bareng sama Kak Daud. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Kak Daud aja. Ya. Nah, eh salam kenal ya sebelum itu. Nah, mungkin sebelum kita mulai udah pada makan siang semuanya belum? Sudah makan siang? Sudah makan siang? Atau ada yang belum makan dari siang? Tidak ada respon ya. Ya udah. Kalau misalnya ada yang lapar gitu ya, sambil nyemil boleh diambil cemilannya. Jadi selama di kelas boleh banget sambil makan. Dan untuk kelas hari ini bareng sama Kak Daud nanti boleh sambil makan selama di kelas. Ya.
Oke. Nah, kita akan mulai aja. Jadi untuk kelas kita hari ini akan lanjutin lagi dari yang minggu lalu. Ada yang masih inget nggak? Minggu lalu kita belajar apa? Ada yang masih ingat belajar apa minggu lalu? Betul, kita belajar yang namanya fungsi ya. Nah, fungsi itu apa sih? Coba kalau Kado tanyanya ke Abu Bakar. Abu Bakar apa itu fungsi? Boleh dinyalain mikrofonnya, dijawab. Halo Abu Bakar. Eh, kalau gitu ke Michael. Michael, apa itu fungsi Michael? Eh, Sebagian dari perintah pada program yang memiliki nama dan bisa dipanggil oleh bagian lain dari program. Mantap. Oh, panjang banget tuh penjelasannya. Pintar. Yes, kayak gitu ya. Jadi yang namanya fungsi itu adalah ngeringkas kode lah, gampangnya ya. Jadi kalau misalnya kalian punya banyak gitu perintahnya, nah itu nanti kita tinggal panggil aja dalam satu baris kode doang. Nah, itu yang kita sebut sebagai fungsi. Oke. Nah, jadi dengan fungsi itu kalian bisa membuat seperti ini kan ya. Kemarin mungkin kalian udah tahu, oh kita ngebikin fungsi itu pakai operator def, nama fungsinya apa, kemudian ada badan fungsinya, lalu habis itu kalau udah kita tinggal panggil nama fungsi tersebut. Nah, kadang kalau fungsi terlalu panjang itu bisa membuat programmer kebingungan. Jadi better kita akan membuat fungsi itu tidak terlalu panjang, dan kalau misalnya dia memang panjang kita bagi menjadi dua bagian gitu. Jadi nanti kalian akan punya dua fungsi kecil. Ya nanti ada fungsi rata-rata sama ada fungsi pasang diskon gitu. Jadi nanti kan kalian tahu nih, oh ya udah satu fungsi ini untuk hitung rata-rata, satu fungsi ini untuk pasang diskon. Jadi dibagi menjadi dua fungsi kecil. Kah? Gampang ya? Nah, gimana caranya berarti? Caranya berarti kalian harus bikin dulu satu fungsi ya. Misalnya nanti kalian ngebikin fungsi ada empat fungsionalitas nih, atau ada empat kegunaan. Dia bisa ngebaca, menghitung, analisa, sama hasil keluarnya apa. Nah, daripada kita menjadikan itu satu fungsi yang panjang, kita bagi jadi dua, ada fungsi ambil data sama ada fungsi cetak hasil ya. Nah, nanti berarti kalian bikin dulu satu fungsi ambil data. Habis itu di fungsi yang pertama, di fungsi yang pertama itu kalian akan ada return parameter. Nah, jadi ini gunanya apa? Gunanya ini, return ini, kalian akan memanggil fungsi yang pertama yang ambil data ke dalam fungsi yang kedua, gitu. Jadi nanti dimasukin nih ke dalam parameternya. Jadi nanti pas pertama itu kalian panggil fungsi ambil data, disimpan dalam variabel karena return. Lalu yang fungsi kedua itu kita panggil variabel yang udah disimpan tadi, gitu. Ya, ini yang kita sebut sebagai fungsi bersarang, ya. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya nanti kalian bikin fungsi banyak 5. Nah, nanti di sini untuk menghitung ada berapa nih nilai 5 yang muncul. Kemudian nanti kita bikin pasang diskon, lalu kita panggil fungsi yang berikutnya, sorry, fungsi yang sebelumnya, yang udah kita buat banyak 5 tadi, ke dalam fungsi pasang diskon. Nah, ini juga bisa simpan dalam variabel. Jadi nanti ketika kalian panggil fungsi pasang diskon, itu fungsi banyak 5 akan otomatis dipanggil juga gitu. Jadi ini yang disebut sebagai
fungsi bersarangnya. Ya, ada pertanyaan dulu? Coba dilihat dulu kodenya. Nggak ada pertanyaan dulu. Aman ya. Kalau aman kita langsung latihan aja berarti. Nah, jadi nanti kalian buka yang di nomor 11. Bukan nomor 11 ya, nomor 11. Lalu ke bagian yang pertama. Nah, nanti di nomor satu itu jawab ada 4 jawaban. Yang gambar dibaca dulu. Nomor 2 nanti kita ketik. 3 nanti kita baru mulai ngoding. Oke? Ada pertanyaan dulu nggak? Biasanya ngerjainnya share screen nggak? Atau siapa yang biasa ngajar sih? Kado tuh Pak. Siapa yang biasa mengajar? Oh, Kak Dianti ya. Nah, biasanya sama Kak Dianti itu kalian share screen atau Kak Dianti doang yang share screen? Ada satu yang share screen. Oh ya udah, Kak Daud aja yang share screen ya. Nanti kalau misalnya ada yang kesulitan, kasih tahu ke Kak Daud ya. Coba boleh langsung dijawab aja berarti ya yang di nomor nomor berapa tadi? 11 ya. Nomor 11 silakan. Kalau misalnya bingung bisa lihat layarnya Kak Daud ya nih. Tuh kayak Abu Bakar tuh udah ngerjain langsung. Mantap.
Sudah di nomor 3 semuanya? Yang udah di nomor 3 ketik angka 1 ya, biar kita bareng-bareng di chat Zoom ya. Ya, silakan yang udah di nomor 3 ketik angka 1 di chat Zoom, biar kita bahas bareng-bareng. Oke, udah semua ya. Nah, ini ada yang baru join. Halo, Hype. Hype, namanya siapa ya? Oh, ini L. L. Oh, ini L Yoenai. Ah, langsung dibuka nomor 11 ya. 11 yang nomor 1 pilih 4 jawaban. Oke? Yuk, kita bahas bareng-bareng yang di nomor 3 ya. Kak Daud mau minta tolong satu orang bacain soal ini. Dita boleh minta tolong bacain yang warna biru. Tolong dinyalain mikrofonnya ya. Kok buka buka mic, Kak? Ya, buka mic, betul. Oh, em, em, benarkah salah di program yang menempatkan tempat untuk peserta kompetisi? Program mencetak tempat di kompetisi tergantung dari skor yang dimasukkan. Cara penempatan ditentukan yang pertama dari 50 sampai 64 poin tempat ketiga, yang kedua dari 65 sampai 84 poin tempat kedua, dan yang ketiga dari 85 poin tempat pertama. Benarkan masalah dan format semuanya seperti pada gambar. Oke, thank you ya. Nah, berarti kayak gimana caranya buat kita benerinnya? Satu, itu adalah kasih def dulu. Kemudian yang baris dua ini udah bener ya, sama dengan, lebih dari sama dengan. Habis itu baris satu, baris dua ya, yang dibenerin. Terus baris 10, ini kan angka ya. Berarti kita harus kasih INT depannya. Dan baris 11 juga harus sesuai sama di contoh. Ada skornya tuh di dalam ya. Nah, ini kalau udah masukin aja 100 gitu, dapat tempat pertama. Ya, berarti yang dibenerin baris satu, 2, 10 sama 11. Ya, silakan. Sudah, yang sudah ketik angka 2 ya. Yuk, supaya kita lanjut. Udah ya. Sip. Kalau udah kita lanjut.
Nah, nomor 4. Nomor 4 boleh minta tolong Kak Daud ke Sakif ya. Sakif tolong bacain soalnya yang nomor 4 yang warna biru ini. Tolong dinyalain mikrofonnya. Program sudah memiliki fungsi yang menentukan tempat tergantung dari poin yang didapatkan. Tulis fungsi lain yang akan menerima tempat sebagai input dan mencetak hadiah yang sesuai. Pembagian hadiah. Tempat pertama, kunjungan ke Dumbling. Tempat kedua, sertifikat hadiah toko buku. Tempat ketiga, permainan papan. Partisipan lainnya, sertifikat partisipasi. Format semuanya seperti pada di gambar. Oke, thank you ya. Nah, berarti kayak gimana caranya kita akan membuat sebuah fungsi ya. Kita akan coba membuat sebuah fungsi di mana fungsi ini akan kita gunakan untuk menentukan hadiahnya. Ya, berarti tempat pertama tadi didapetinnya adalah self return berarti ya. Kunjungan ke Dublin gitu. Ini kalian bisa copy paste aja. Caranya di select dulu, lalu klik kanan dan copy. Yang satunya lagi di paste. Ya. Terus kita bikin lagi hal yang sama. Ya, ini mau di copy paste juga boleh. Tempat kedua lagi. Nah, nanti tinggal di return. Lalu sertifikat ya. Nah, nanti habis itu kita elif lagi ya. Nah, nanti tempat ketiga. Hadiahnya permainan papan. Lalu partisipan lainnya berarti else. Returnnya apa? Sertifikat partisipasi gitu. Nah, nanti berarti yang kalian buat dari baris 13 sampai 19 ya. Terus abis itu udah. Oh, ini doang nih baris satunya, jangan lupa. Baris 2. Kasih lebih dari ya. Nah, 100 dia dapat kunjungan ke Dublin. Ya. Nanti baris 2, 13 sampai 19. Silakan dibuat ya. Yang udah ketik angka 3 ya. Lalu biar kita bahas nomor 5.
Udah? Ketik tiganya. Kalian nomor satu gimana, Kak? Mana? L, waduh. Coba share screen L. Ayo di share screen L. Jawabannya ada 4 L. Yang ini jangan dipilih, sisanya dipilih. Sisanya dipilih. Lanjut. Ya, langsung langsung. Tetap share screen aja. Yang lain nih kadot screenshot yang nomor empatnya ya. Boleh dilihat dari chat Zoom nih ya. Berarti baris 2, 13 sampai 19 ya. Nih, nah Michael udah tuh. Dita juga udah cepet-cepet banget nih. Yang lain kalau belum tuh ada di gambar di chat Zoom ya. Boleh dibuka. Ini kadot bantuin si L dulu. Dah. Eh, nih, ini kayak gini L. Baris satu sama baris 2-nya di update dulu kasih def sama kasih lebih dari di sini. Ayo, diketik, diketik dah. Nah, ini lebih darinya. Terus baris 11 ini di dalam kurungnya kasih skor di sini. Udah checklist. Hmm, oh iya, ini baris 10-nya nih. Baris 10-nya ada INT-nya harusnya di depan. Kasih INT. Udah checklist. Di checklist. Checklist. Lanjut nomor 4. Oh, nomor 4 panjang dong berarti ya. Nih baris 2 benerin dulu kayak gini nih. Kasih lebih darinya. Ya, terus ini sisanya. Yang baris 13 berarti kamu tinggal ganti nih return kunjungan ke Dublin. Nanti boleh di copy paste dari sini soalnya teksnya ya. Ketik dulu return. Nih yang ini. Ya,
Kayaknya huruf gede di copy paste kan Kak Dot bilang. Ayo lanjut. Ya, Alif hasil tempat kedua. Hapus spasinya. Sejajar itu sama if-nya. Spasi. Sejajar di sini. Nah, spasinya itu masih ada spasinya itu. Sip. Oke, yang lain udah juga. Sip, udah semua ya. Kalau udah kita lanjut ke nomor 5 ya. Kado share screen. Nah, nomor 5 boleh minta tolong bacain sama L. L tolong bacain yang warna biru ini ya. Dinyalain mikrofonnya ya. Dinyalain mikrofonnya, bacain yang warna biru. Program harus meminta untuk memasuki nilai ujian akhir dan menghitung banyaknya nilai tinggi. Oh, coba Kak.
Langsung aja lewatin permintaan. Permintaan nilai harus terjadi sampai pengguna memasukkan dari keyboard. Murid-murid baik dan luar biasa diberikan insentif menggunakan diskon untuk kunjungan ke teater. Jika ada kurang dari 4A, tidak diberi diskon. Hasil harus dicetak dengan pesan diskon tiket teater. Catatan, dua fungsi terpisah dibutuhkan. Format semua seperti pada gambar. Oke, thank you. Nah, berarti kayak gimana caranya? Kita akan membuat berarti dia adalah sebentar. Hmm, nah, kita berarti pertama akan membuat satu fungsi dulu ya untuk mengambil untuk menghitung banyak limanya ada berapa. Lalu habis itu kita akan kasih diskonnya gitu. Ini udah kedot buat sebelumnya biar nggak lama. Bikin dulu banyak limanya ya dihitung. Habis itu kita tinggal bikin pasang diskon ya. Oke, habis itu udah deh tinggal kita panggil pasang diskonnya. Jadi ketika kita checklist, masukin nilai limanya 5 kali, maka kita dapat diskon ya 10% gitu. Oke, dibuat ya dari baris 1 sampai 17 berarti. Silakan. Yang udah ketik angka 4 ya.
di chat Zoom, silakan. Oke, Abu Bakar udah mantap, cepet banget. Ya, Dita juga udah, good job.
Sudah semua? Udah ya? Kalau udah kita lanjut nih. Belum, Kak. Ntar ya, kedot kamar mandi dulu. Nah, ini yang salah apa ya? Oh, mana Michael? Share screen. Silakan.
Hmm, ini bukan minus, ini sama dengan ini harusnya. Ini, Michael, bukan minus ini, sama dengan harusnya. Biru bahaya. Halo, Michael? Michael? Kelihatan nggak sih coretan Kak Daud? Ini yang warna merah. Coretan Kak Daud warna merah, kelihatan nggak di layar kamu? Pantesan. Kamu nggak pakai aplikasi Zoom ya? Pakai yang di website ya? Udah checklist. Download aplikasinya ya. Jangan pakai yang di website dong. Udah bener itu checklist. Oke, lanjut ya. Udah selesai berarti ya. Kak, Kita lanjut ke bagian berikutnya. Kak, Ya, ini apa yang salah ya Kak ya? mana share screen? Di download Zoom-nya Michael, jangan dari browser ya. Ini. Spasinya. Hapus spasinya. Oh. Nanti nggak kelihatan coretannya Michael tuh. Ini kado coret tuh di layar biar kelihatan. Kalau dari browser nggak bakal kelihatan. Hmm. No, no. Oke, Udah. kasih Kak. Oke. Sip, kita bahas bagian kedua ya. Nah, bagian kedua adalah debugging programnya. Ada yang tahu apa itu debug? Debugging, apa itu debugging? Apa itu debugging? Debugging. Ya, apa itu debugging? Kayak memperbaiki masalah atau bug dalam program gak sih? Betul, yes ya. Jadi dengan debug itu kalian bisa nyari bugnya atau bug kode kalian itu ada di bagian mana, gitu ya. Jadi nanti kalian bisa tahu nih, oh kalau ada error itu muncul di baris keberapa, errornya di bagian mana, gitu ya. Jadi debug ini bukan artinya kalian akan memperbaiki kode error tersebut. Tapi ini hanya menunjukkan di bagian mana ya yang error dari programnya kalian gitu. Jadi programnya itu tetap jalan ya, tapi hasilnya nggak masuk akal. Misal kalau
kalian punya program 5 kali 5 itu sama dengan 35. Nah, itu kan jalan ya. Tapi kan bukan 35 hasilnya. Itu error ya. Nah, nanti kita pakainya yang mana? Karena bug berasal dari kata kutu ya atau serangga. Kamu klik yang gambar kayak serangga ini. Nanti muncul di debugging window ya, jendela debuggingnya. Dan nanti kalian tinggal klik tombol nextnya satu per satu. Jadi nanti apa baris kodenya kalian akan dijalankan satu persatu dan semuanya muncul di sebelah kiri. Gitu. Ya, contohnya kayak gini nih. Tuh, nanti diklik tombol nextnya satu-satu, ntar muncul semua variabelnya di sebelah kiri. Ya. Hmm, kayak gini ya. Oke, dah. Itu aja ada pertanyaan dulu dari debugging ini, debugger. Nah, kalau nggak ada, kita langsung kerjain latihannya lagi ya. Nanti kalian tinggal klik tombol kembali, lalu ke bagian 2. Nah, nanti yang di nomor satu itu kita diminta diurutkan. Berarti nanti kalian rubah-rubah urutannya, digeser-geser. Dan kita bisa lihat dari sini ya. Ini kan dia memanggil fungsi salam ya. Kalau def ini bukan artinya dijalankan ya. Baru bikin doang. Berarti salam, panggil dulu salam, terus hai. Di dalam hai ada password. Berarti salam, hai, password. Ya, itu yang dijalankannya. Oke, itu nomor satu. Silakan. Ada pertanyaan tidak? Nah, kalau udah kita bahas nomor 2 ya. Oke, nomor 2, Kak Daud minta tolong dibacain sama siapa yang belum baca ya berarti tadi. Udah baca. Oh, Michael ya. Michael boleh minta tolong bacain, Michael. Yang warna biru ini. Tolong dinyalain mikrofonnya ya. Program sudah memiliki kalkulator BMI. Tulis fungsi lainnya yang mencetak arah berdasarkan hasilnya. Jika BMI kurang dari atau sama dengan 18,5, maka Anda kurus. Mohon pergi ke ruangan 301 untuk konsultasi. Jika BMI lebih dari 18,5 dan kurang dari atau sama dengan 25, maka berat Anda normal. Mohon pergi ke lantai 3 untuk melanjutkan pengujian. Jika BMI lebih dari 25, maka Anda gemuk. Mohon pergi ke ruangan 410 untuk konsultasi. Catatan, harus ada 2 fungsi di program akhir. Oke, thank you ya. Nah, berarti kayak gimana caranya? Ini kalian tinggal lanjutin aja fungsi cetak rekomendasinya. Ya, di mana cetak rekomendasi ini akan sesuai dengan yang tadi udah dibacain sama Michael ya.
Dia akan memanggil fungsi sebelumnya dulu, ya, memanggil fungsi sebelumnya dulu yang kalk BMI, lalu simpan ke dalam variabel gitu. Lalu kita sesuaikan indeksnya sama langsung di print aja, ya. Nah, nanti ketika kalian checklist, masukin beratnya berapa, misalnya 70, tingginya 100, 1,6 ya, 1,6. Nah, ini masih termasuk gemuk ya. Dia harus ke ruang konsultasi. Oke, silakan boleh dibuat berarti dari baris 6 sampai baris 12 aja. Yuk dibuat, sorry 5 ya, 5 sampai 12.
Yang udah ketik 5 ya. Sudah? Kayak Dita udah. Oke, udah. Kita lanjut ya. Sip, kalau udah kita ke nomor 3. Sorry. Nah, nomor 3 boleh minta tolong bacain lagi sama Sakif ya. Sakif tolong bacain yang ini. Dinyalakan mikrofonnya ya. Saya belum, Kak. Oh, masih belum. Belum. Nih, kira udah. Ada, udah. Oh, udah? Udah dah. Oh, udah, oke. Oh. Yang lain ada yang belum nggak? Kalau udah semua ya udah kita bahas. Sakif, tolong bacain. Prestasi akademis di suatu subjek di dianggap normal jika pada akhir dari 6 bulan sang murid mendapatkan nilai antara 65 dan 100 poin. Inklusif, setiap murid diuji di 3 subjek 3 kali. Tulis pemrograman yang meminta untuk memasukkan poin pada subjek 3 kali. Jika mendapatkan nilai dari 65 sampai 100, pemrograman mencetak prestasi akademis normal. Jika kurang dari 65 poin, pemrograman mencetak prestasi akademis rendah. Gunakan fungsi format pemrograman per program supaya seperti digambar. Thank you ya. Nah, berarti kayak gimana caranya? Ini seperti yang sebelumnya juga. Berarti kita akan membuat sebuah fungsi. Nah, fungsinya itu kita kasih nama control rating. Kalau nilainya dari 65 sampai 100 normal, sisanya berarti rendah. Ya, habis itu kita tinggal bikin looping. Ya, kita bikin aja looping, di mana loopingnya itu 3 kali ya, untuk suruh masukin angka. Ya, nilainya berapa. Jadi nanti ketika kalian play, masukin angkanya itu 3 kali. Ya, oke. Kayak gini ya. Dan yang terakhir ya, coba ada pertanyaan dulu.
Sudah semua?
Oke, sudah ya. Sip. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Kalau tidak ada, jadi hari ini kalian sudah belajar tentang fungsi bersarang ya. Kalian udah ngebikin dua fungsi dalam satu program dan kita bisa memanggil fungsi lainnya di satu fungsinya gitu ya. Nah, sebelum kelasnya ditutup, ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, kita cukupkan aja untuk kelas kita hari ini dan ketemu lagi nanti di minggu depan ya bareng sama Kak Dianti. So, semuanya selamat sore and bye-bye. Thank you ya. Dadah Sakif, Dita, Abu Bakar, Michael, sama El. Bye. Ya. Oh, kita foto dulu ya kalau gitu ya. Lupa. Nyalain kameranya yuk. Nah, dalam hitungan tiga semuanya gaya bebas ya. Tiga, dua, satu. Oke, sip. Bye-bye semuanya. Selamat sore.